Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, saya jelaskan sedikit tentang handout yang baru saya kirimkan ya. So seperti yang kalian lihat di sini, ini English 10 wajib dan lintas minat, khusus untuk semester 6 event semester. Oke, sekarang kita masuk di halaman awal. Jadi di atasnya di sini sudah saya rangkum apa isinya handoutnya. So this handout contains this semester topics as follows. Jadi first, simple past tense versus present perfect tense, recount text, and then narrative text, terus ada songs yang terkait dengan high school students life, kemudian expressions yang sudah pernah kita bahas dan kalian juga sudah sempat buat kalimat-kalimat ya yang menggunakan to, bla 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 to, ya, kemudian enough, bla 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 to. Kemudian event advertisement. Nah di sini saya masukkan semua karya-karya kalian ya. And then report text dan proverbs and riddles. Nah ini kan semenjak kita work from home, learning and working from home, kemungkinan ada tidak semua kompetensi dasar ini akan muncul kalau misalnya kita masih sempat ujian akhir semester ya di semester ini. Oke, saya lanjut. Nah ini nomor 1 untuk simple past tense. Di sini pertama ada penjelasan sedikit tentang simple past tense, kemudian ada contohnya, kemudian juga ada present perfect dan juga ada contohnya di sini. Kemudian ada exercise. Nah di exercise ini saya cuma minta kalian untuk menggaris bawah kata kerja di setiap kalimat dan coba diterjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, misalnya nomor 1 ini kan kata kerjanya ini ya, live. Jadi ini di garis bawah. Ya, setelah itu coba terjemahkan kalimat ini ya. Dan ini ada sekitar berapa nomor ya? Sebentar. Ada 19 nomor. Ya, pelan-pelan aja dikerjakannya. Dan berikutnya exercise 2-nya itu kalian akan menggarisbawahi setiap kata kerja juga dalam kalimat-kalimat ini. Kali ini 2 garis, jadi di garis bawahnya 2 ya. Dan kemudian tulis karena ini bukan dalam perfect tense. Nah kalian akan mengubah kata kerja ini menjadi pola perfect tense, pola present perfect tense. Nah, silakan dipelajari ulang, dirujuk kembali ke atas contoh kalimat pola kalimat present perfect tense itu seperti apa? Apanya yang harus berubah di sini? Ya. Ya, berikutnya ini ada saya masukkan poster-poster yang sudah kalian buat. Baik yang dari 10 IPA 2 maupun dari 10 IPA 1. Oke, berikutnya ini ada recount text. Nah, kemarin kan kalian sudah buat dalam bentuk video tentang B.J. Habibie. Nah, di sini saya masukkan penjelasan sedikit tentang ciri-ciri umum teks recount ya, mulai dari tujuan sosialnya apa, ini dibaca baik-baik. Saya sengaja memakai bahasa Inggris semua ya, supaya kalian itu bisa terpacu menerjemahkan ya, berusaha memahami kata-kata dalam bahasa Inggris ini ke dalam bahasa Indonesia. Kan bisa dimanfaatkan tuh Google Translate-nya atau kamus ya. Kemudian ada struktur. Bagaimana struktur teks recount itu, kemudian gramarnya, tata bahasanya, dia banyak menggunakan jenis-jenis kata apa, misalnya tensesnya apa, misalnya ya. Nah di sini saya ada memberikan satu contoh recount teks, dan yang ini judulnya Sejarah Komunikasi Elektronik.
Nah, di sini ada exercise ya, ada latihan yang saya ingin kalian kerjakan. Di sini saya tulis, you've done a great job on making an illustrative video about the late PJ Habibie. Now, as an additional exercise for you, please translate the text above into bahasa Indonesia. Jadi saya ingin kalian usaha menerjemahkan teks ini ke dalam bahasa Indonesia, ya, gitu aja. Itu aja untuk exercise yang ini. Kemudian berikutnya naratif teks, sama kayak konteks. Di sini saya juga menjelaskan dulu tujuan sosialnya apa, strukturnya bagaimana, dan tata bahasanya atau gramarnya. Ya, dan juga saya mengambil satu contoh narasi berupa kisah Malin Kundang, A Story of an Ungrateful Child. Ya. Ini bisa, saya kira kalian mungkin sudah tahu ceritanya Malin Kundang ya. Mungkin kalau baca ini udah bisa langsung ditebak ini bahasa Indonesianya apa, gitu. Oke, sedangkan di sini saya berikan tugas lagi, exercise. Please summarize the story and create an illustrative video on it. Jadi saya minta kalian merangkum ceritanya. Ini kan ceritanya gak panjang ya. Coba diperpendek. Kemudian kalau sempat bisa lagi buat video ilustratif yang seperti yang sudah kalian buat tentang B.J. Habibie kemarin. Oke, next ini songs ini saya kira kalian sangat mahir banget, sudah kenal sekali yang Dumb and Broke. Kemarin saya nikmati banget kalian nyanyi-nyanyinya di kelas. Jadi mudah-mudahan kalian paham isi lagunya ya, jangan cuma bisa dinyanyiin, tapi harus dipahami isi lagunya. Nah, tugasnya apa? Learn the song lyric and write and tell what you learn from the song. Pertama saya minta kalian mempelajari lirik ini dan tuliskan, atau mungkin bisa lewat WA saja. Tulis apa sih pesan dari lagu tersebut. Kemudian yang berikutnya, sing your favorite song and tell us what you think the song is about. Ya, kalau ini mungkin dia harusnya bertemu face to face ya. Tapi kalau ada yang mau ngirimin video lagi nyanyi juga nggak apa-apa. Nah, saya lebih suka karena kebetulan kita lagi masih belajar di rumah ya. So cuma nyanyikan lagu favorit kamu, tentunya lagu bahasa Inggris ya, dan sampaikan menurut kamu isi lagu itu apa. Oke? Berikutnya expression yang ini ya, itu yang sudah pernah kalian buat, sudah pernah latihan di kelas ya. Jadi kalimat-kalimat yang pertama ini adalah ekspresi-ekspresi yang mengindikasikan bahwa seseorang itu tidak cukup mampu untuk melakukan sesuatu ya, tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu terjadi. Sedangkan yang kedua kebalikannya, ya berarti orang ini memiliki kemampuan yang cukup atau untuk berbuat atau menjadikan suatu itu bisa terjadi. Gitu. Oke, berikutnya event advertisement. Di sini saya cuma masukkan karya-karya kalian kemarin. Saya harap kalian sudah sangat mengetahui isi elemen-elemen dari flyer iklan yang kalian buat ini, tujuannya apa. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Ya, di sini saya cuma tulis catatan very well done on your event flyers. Ya, di sini saya cuma bilang ya, selamat telah sukses mengerjakan event flyersnya. I'm so happy and proud of your hard works. I hope you have learned a lot about advertising and event, and that you will be able to use your skill in your real life. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan skill kalian membuat flyer ini dalam kehidupan nyata nantinya ya. Next ada report text ya, sama seperti recount dan naratif tadinya. Saya juga di sini menjelaskan tujuan sosialnya apa, strukturnya gimana, dan tata bahasanya, gramarnya. Adapun latihannya, di sini kalian akan baca teks pendek, kemudian menjawab pertanyaan di bawahnya hanya 3 pertanyaan dalam bentuk multiple choice questions. Ya, sebentar.
Oke, ini ada link untuk latihan soal-soal report text. Di sini ada linknya kalau mau latihan lebih banyak. Ya, berikutnya ini ada proverbs dan riddles. Proverbs itu kalau dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kiasan atau ungkapan ya. Contohnya di sini ada ungkapan two wrongs don't make a right. Artinya apa? When someone has done something bad to you, trying to get revenge, they'll only make things worse. Ya, two wrongs don't make a right. Dua hal yang salah tidak kemudian menjadi benar. Ya, dua perbuatan yang salah tidak kemudian menjadi benar. Maknanya adalah ketika seorang berbuat sesuatu yang buruk kepada Anda, usahakan tidak perlu balas dendam, karena balas dendam tidak akan membuat menjadi lebih baik, justru menjadi lebih buruk. Gitu. Dan ada lagi proverb berikutnya bisa dipelajari. Kalau ingin dapat contoh proverb yang lainnya, ini ada salah satu situs yang bisa kalian kunjungi. Kemudian berikutnya riddles. Kalau riddles itu apa? Ya, kalau kita orang Indonesia biasa nyebutnya kayak teka-teki ya. Contoh riddle pertama, who makes it has no need of it. Yang membuat tidak membutuhkannya. Who buys it has no use for it. Yang membelinya tidak menggunakannya, ya, tidak mengambil manfaat darinya. Who uses it can neither see nor feel it. Yang menggunakannya tidak bisa melihat maupun merasakannya. What is it? Apakah itu? Jawabannya a coffin, peti jenazah atau peti mayat. Ya. Untuk contoh-contoh riddle lainnya bisa kalian dapatkan di beberapa situs ini dan masih banyak lagi situs-situs lainnya. Di sini tugasnya apa? Saya ingin kalian membuat teka-teki kalian sendiri dalam bahasa Inggris, dan kalau sempat mungkin kita bisa buat poster lagi. Oke, ini referensi yang saya pakai untuk membuat handout ini. Kemudian yang ini student academic self assessment yang pernah saya jelaskan di kelas. Mungkin insya Allah kalau kita ada kesempatan bertemu lagi sebelum akhir semester ini, saya ingin kalian mengisi student academic self assessment ini untuk setiap kompetensi dasar yang akan kita ujikan. Ya, kalau kita sempat akan mengadakan ujian lagi. Ya, dan ini adalah halaman penutup. So here I say thank you and happy studying.